Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Azariael. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan tema multimeter. Ada 6 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama galvanometer, yang kedua ampermeter, yang ketiga voltmeter, yang keempat ohmmeter, yang kelima multimeter elektronik analog, dan yang keenam multimeter elektronik digital. Sebelum kita melangkah ke materi pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi dari multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester. Multimeter terbagi menjadi 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian nilai pengukuran yang diperoleh. Multimeter dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-balik. Oke, kita melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Galvanometer tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang besar, karena komponen-komponen internalnya yang tidak mendukung. Galvanometer bisa digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang besar, jika pada galvanometer tersebut dipasang hambatan eksternal. Galvanometer memiliki fungsi sebagai sebuah aktuator. Prinsipnya adalah dengan menghasilkan lendutan putar karena merespon dari arus listrik yang mengalir melalui koil di medan magnet yang konstan. Selanjutnya, prinsip kerja dari galvanometer. Yang pertama, arus listrik yang memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral. Yang kedua, maka sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan mengalami gaya Lorentz yang sama tetapi berlawanan arah, yang akan menyebabkan kumparan berputar. Yang ketiga, putaran kumparan ditahan oleh kedua pegas spiral, sehingga kumparan hanya akan berputar dengan sudut tertentu. Dan yang keempat, putaran dari kumparan diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjukkan pada skala tertentu. Yang selanjutnya, penggunaan galvanometer dari masa ke masa. Pertama, pada masa era modern. Di era modern, galvanometer dipakai pada bagian penentuan posisi dan sistem kontrol. Ada banyak benda yang menggunakan galvanometer di era modern ini, hanya saja tidak bisa dilihat secara kasat mata. Misalnya pada pemrosesan bahan dengan laser berdaya tinggi, pada proses ini, jenis mekanisme galvanometer loop tertutup dipakai. Selain itu, galvanometer cermin tertutup ini juga dipakai pada pengukuran laser, pengelasan sinar laser, display laser, aplikasi pencitraan, stereolithografi, dan banyak lagi yang lain. Lalu, untuk jenis lain yakni loop terbuka, digunakan untuk beberapa jenis mesin pemindai barcode, mesin cetak, aplikasi militer, hingga sistem ruang. Di era modern, galvanometer memang tidak hanya dipakai untuk mengukur arus listrik saja, tetapi prinsipnya dipakai juga untuk alat lain yang tidak berhubungan dengan listrik. Untuk yang kedua, era awal abad ke-20. Sementara pemakaian di era awal abad ke-20 lebih dipakai untuk menemukan kesalahan yang terdapat pada kabel telekomunikasi. Jadi seandainya ada kabel yang putus tapi tidak terlihat, bisa dicek lewat galvanometer. Pada intinya yang dipakai oleh banyak alat adalah mekanisme dari galvanometer. Jika kita kembali pada awal guna galvanometer, maka kita hanya akan menemukan galvanometer yang dipakai untuk mengukur listrik dan disebut ampermeter. Selanjutnya, jenis-jenis galvanometer. Yang pertama, galvanometer tangen. Galvanometer tangen ini merupakan alat ukur yang dulu dipakai untuk mengukur arus listrik. Alat ini bekerja dengan menggunakan jarum kompas untuk membandingkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang tidak diketahui dengan medan magnet bumi. Yang kedua, galvanometer astatik. Jika tangen menggunakan medan magnet bumi, maka astatik tidak.
Galvanometer astatik ini tidak perlu berorientasi pada bidang bumi, jadi lebih mudah dipakai. Yang ketiga, galvanometer mirror. Galvanometer mirror ini diciptakan untuk mencapai sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Tujuannya tentu agar arus yang paling kecil sekalipun tetap terdeteksi. Kemudian yang keempat, galvanometer balistik. Balistik memiliki kemampuan baca yang lebih baik dari jenis lain. Keunggulan lain dari galvanometer ini bukan hanya pada bendanya, tetapi juga pada prinsip kerja. Materi yang selanjutnya adalah ampermeter. Ampermeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Pengukuran arus listrik harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu, lalu dihubungkan masing-masing ke terminal ampermeter. Model rangkaian adalah rangkaian seri, sehingga arus listrik mengalir melewati ampermeter secara langsung. Ampermeter dapat digunakan untuk mengukur arus searah maupun arus bolak-balik. Pengukuran dilakukan dengan memutuskan rangkaian listrik terlebih dahulu, kemudian menyambungkannya kembali dengan menambahkan ampermeter di antara bagian yang diputuskan. Selanjutnya, prinsip kerja dari ampermeter. Yang pertama, ampermeter bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz. Yang kedua, ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet, akan timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk. Yang ketiga, apabila arus yang melewati kumparan besar, maka gaya timbul juga akan lebih besar. Yang keempat, sehingga penyimpangan jarum penunjuk juga akan lebih besar. Yang kelima, demikian sebaliknya. Ketika arus tidak ada, maka jarum penunjuk akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, jenis-jenis ampermeter. Jenis ampermeter yang pertama adalah ampermeter analog. Ampermeter analog adalah model ampermeter yang lama dan jarum sebagai alat penunjuknya. Pembacaan skala pada ampermeter analog adalah dengan menentukan batas ukur yang digunakan. Misalnya batas ukur yang ditentukan adalah 10 mA, di mana jarak pada ampermeter analog menunjukkan pada skala 28. Maka penyetelan saklar pemilih batas ukur menunjukkan nilai skala penuh dari pembacaan meter. Karena skala meter dikalibrasi dari 0 sampai 10, maka penting untuk membagi bacaan dengan 10 untuk memperoleh kuot arus. Yang kedua, ampermeter digital. Ampermeter digital adalah model ampermeter baru dan lebih akurat. Ampermeter digital menunjukkan nilai berupa angka digital. Pembahasan yang ketiga yaitu voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan pada ujung-ujung komponen elektronika yang sedang aktif, seperti kapasitor aktif, resistor aktif, dan lain-lain. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur beda potensial suatu sumber tegangan, seperti baterai, catu daya, aki, dan lain-lain. Voltmeter dapat dibuat dari sebuah galvanometer dan sebuah hambatan eksternal Rx yang dipasang seri. Adapun tujuan pemasangan hambatan Rx ini tidak lain adalah untuk meningkatkan batas ukur. Selanjutnya, prinsip kerja dari voltmeter. Yang pertama, prinsip kerja voltmeter hampir sama dengan ampermeter, karena desainnya juga terdiri dari galvanometer dan hambatan seri atau multiplier. Yang kedua, galvanometer menggunakan prinsip Lorentz di mana interaksi antara medan magnet dan kuat arus akan menimbulkan gaya magnet. Yang ketiga, gaya magnet yang akan menggerakkan jarum penunjuk sehingga menyimpang saat melewati arus yang melewati kumparan. Selanjutnya, jenis-jenis voltmeter. Jenis yang pertama yaitu voltmeter analog. Voltmeter analog adalah voltmeter yang hasil pengukurannya ditampilkan dalam gerak jarum pada layar alat ukur voltmeter. Bagian-bagian voltmeter analog antara lain terminal positif dan terminal negatif, skala tinggi dan rendah, batas ukur, jarum penunjuk, dan stup pengatur fungsi atau pengenolan. Jenis voltmeter yang kedua yaitu voltmeter digital. Voltmeter digital memperagakan pengukuran tegangan DC atau AC dalam bentuk angka diskrit sebagai pengganti defleksi jarum penunjuk pada sebuah skala kontinu seperti dalam alat ukur analog. Penunjukan dengan angka dalam banyak pemakaian lebih menguntungkan karena
mengurangi kesalahan pembacaan oleh manusia dan interpolasi. Yang kemudian menghilangkan kesalahan paralaksis dan memperbesar kecepatan pembacaan. Pembahasan yang keempat yaitu ohmmeter. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk menahan atau mendeteksikan arus listrik dalam suatu konduktor. Pada ohmmeter, hambatan menggunakan galvanometer untuk mengukur arus listrik, baik itu hambatan yang menurun atau meningkat. Dan dari ohmmeter memiliki sirkuit elektronik yang melewati arus konstan melalui hambatan, dan sirkuit lainnya yang mengukur voltase melalui hambatan. Fungsi ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik yang merupakan suatu daya yang mampu menahan aliran listrik pada konduktor. Alat tersebut menggunakan galvanometer untuk melihat besarnya arus listrik yang kemudian dikalibrasi ke satuan ohm. Pada umumnya, ohmmeter tidak berdiri sendiri. Ampermeter untuk mengukur ampere atau kuat arus listrik, voltmeter untuk mengukur volt atau besar tegangan listrik, dan ohmmeter untuk mengukur ohm atau hambatan listrik. Menggabungkan fungsi menjadi satu kesatuan yang disebut avometer, ampere voltmeter, atau disebut juga multimeter. Selanjutnya, prinsip kerja dari ohmmeter. Prinsip kerja dari ohmmeter adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar metal pada rangkaian. Dan ohm menemukan sebuah persamaan yang simpel, menjelaskan bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan yang saling berhubungan. Selanjutnya, jenis-jenis ohmmeter. Jenis ohmmeter yang pertama yaitu ohmmeter analog. Ohmmeter analog lebih banyak dipakai untuk kegunaan sehari-hari. Ohmmeter analog biasa dipakai pada penelitian atau kerja-kerja mengukur hambatan pada kecermatan tinggi. Namun, kekurangan dari ohmmeter analog adalah susahnya untuk memonitor tegangan yang tidak stabil. Jenis ohmmeter yang kedua yaitu ohmmeter digital. Ohmmeter digital memiliki akurasi yang tinggi dan kegunaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog, yaitu memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti, dan juga opsi pengukuran yang lebih banyak, tidak terbatas pada ampere, volt, dan ohm saja. Kelebihan ohmmeter digital adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simpel, sedangkan kekurangannya adalah akurasinya. Pembahasan yang kelima yaitu multimeter elektronik analog. Multimeter analog adalah jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik, seperti tegangan, arus, dan resistensi atau hambatan. Pada dasarnya, setiap kali kuantitas listrik diukur dengan multimeter analog akan menampilkan hasilnya dalam bentuk analog, yaitu dengan menggunakan pointer atau jarum untuk menunjukkan nilai skalanya. Pembacaan pada skala mencerminkan kuantitas yang akan diukur. Kemudian, prinsip kerja dari multimeter analog. Prinsip kerja multimeter analog berdasarkan pada kumpulan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan berada di antara kutub magnet. Pengukuran besaran listrik dengan menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Syarat penggunaan multimeter analog ialah jarum penunjuk angka dalam keadaan nol pada layar panel. Posisi jarum ini dipersyaratkan pada saat kedua probe pada multimeter dihubungkan dan saklar selektor telah diatur. Jenis pengukuran yang dapat dilakukan oleh multimeter analog sangat beragam. Multimeter analog dapat digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan kapasitansi. Komponen multimeter analog juga menggunakan komponen aktif elektronika yang berfungsi sebagai penguat. Jenis multimeter analog yang menggunakan komponen aktif elektronika disebut multimeter elektronik analog. Selanjutnya, multimeter analog untuk mengetes kebaikan kapasitor. Langkah yang pertama, pastikan mode pengukuran pada mode ohm. Langkah yang kedua, menghubungkan kedua probe dan pastikan resistansi yang terbaca adalah pada skala 0. Jika tidak, maka kalibrasilah dengan memutar skrup pengatur posisi 0 atau knob adjust. Yang ketiga, menghubungkan kedua kaki kapasitor untuk mengosongkan muatan dalam kapasitor. Yang keempat, lakukan pengukuran dengan menghubungkan kaki kapasitor plus pada probe minus dan kaki kapasitor minus pada probe plus. Yang kelima,
Kapasitor baik jika jarum tekanan hingga 0 dan akan kembali ke kiri hingga R tak hingga. Jika menyimpang ke 0 dan tidak kembali ke kiri, maka kapasitor telah rusak atau bocor. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari multimeter analog. Untuk kelebihan yang pertama yaitu untuk pengecekan kerusakan rangkaian atau komponen lebih mudah. Untuk kelebihan yang kedua, harga relatif lebih murah. Untuk kekurangan dari multimeter analog, yang pertama, menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai yang ditunjuk jarum. Yang kedua, rawan rusak di bagian penunjuk jarum atau spool. Untuk pembahasan terakhir, yaitu multimeter elektronik digital. Multimeter elektronik digital adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Komponen utama multimeter digital adalah sebuah unit display bernama encoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal, dan bagian-bagian pendukung lainnya. Contohnya, dalam pengukuran hambatan sebuah resistor, sejumlah arus listrik dari multimeter tersebut akan diberikan ke resistor yang akan diukur hambatannya. Tegangan pada resistor tersebut akan dihitung oleh multimeter tersebut menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC atau Analog to Digital Converter agar nilai hambatan resistor yang bersangkutan dapat ditampilkan di display LCD multimeter digital tersebut. Selanjutnya, prinsip kerja dari multimeter elektronik digital. Yang pertama, putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Yang kedua, hubungkan probe-nya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Yang ketiga, catat angka yang tertera pada multimeter digital. Dan yang keempat, penyambungan probe tidak lagi menjadi prinsip sekalipun probe-nya terpasang terbalik karena display dapat memberitahu. Selanjutnya, cobaan multimeter digital untuk mengetes kebaikan kapasitor. Langkah yang pertama, atur posisi skala selektor ke tanda atau simbol kapasitor. Yang kedua, hubungkan ke terminal kapasitor. Dan yang ketiga, baca nilai kapasitansi kapasitor tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan dari multimeter elektronik digital yaitu penggunaan lebih mudah. Artinya tidak perlu menghitung nilai yang kita ukur karena pada multimeter digital langsung keluar hasil pengukuran. Selanjutnya, untuk kekurangan dari multimeter elektronik digital. Yang pertama, sulit digunakan untuk mengukur kerusakan komponen seperti elko, transistor, dan sebagainya. Yang kedua, di beberapa kasus nilai yang ditunjukkan terkadang kurang akurat. Dan yang ketiga, harga relatif lebih mahal. Oke, sekian presentasi saya yang bertema multimeter. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.